Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan coba masuk ke transaksinya. Nah, pertama yang kita gunakan itu di bagian General Ledger untuk perusahaan jasa. Nah, yang akan sering kita pakai itu ada 3. Ada chart of account, financial statement, sama journal voucher. Nah, gunanya apa? Jadi journal voucher itu nanti untuk ngejurnal transaksi-transaksi yang terjadi. Terus kalau financial statement itu untuk nampilin laporan keuangan berupa profit and loss, terus neraca dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada chart of account atau daftar akun yang tadi udah kita buat. Nah, kayak gini nih. Oke, lanjut kita coba lihat modulnya nih. Nah, di modul pertama kita lihat transaksi pertama 1 Juli 2016 memindahkan sejumlah dana 5 juta dari rekening pribadi Bank Bogor Pak Kemis ke rekening baru perusahaan yang akan dimasukkan ke rekening Bank Bogor, dianggap sebagai setoran awal modal Pak Kemis ke perusahaan. Nah, pertama kita klik journal voucher. Terus jangan lupa tanggalannya diganti jadi 1 Juli 2016. Description-nya itu setoran awal. Terus account-nya itu tadi kan dia bilang dari Bank Bogor. Nah, berarti Bank Bogor setorannya itu 5 juta. Terus kreditnya itu modal Pak Kemis 5 juta. Nah, pastiin debit sama kredit ini balance. Berarti kita enter. Terus kita klik aja. Nah, kalau debit kreditnya udah balance, berarti bisa kita klik save and close. Terus lanjut ke transaksi kedua, membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan dengan harga 150.000 dengan pembayaran cek Bank Bogor. Berarti kita jurnal tanggalnya itu 1 Juli 2016. Description-nya itu sewa toko. Account-nya, debitnya itu kita masukin beban sewa. Debitnya 150.000. Terus kreditnya kita isi dengan Bank Bogor karena tadi dia membayar dengan Bank Bogor. Nah, kreditnya 150.000. Jangan lupa debit kreditnya harus balance. Nah, kalau udah kita bisa klik save and new. Terus kita lihat lagi nih transaksi selanjutnya. 1 Juli 2016 membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah 240.000 dengan mengeluarkan cek Bank Bogor. Asuransi di PT Kebangkitan Bangsa. Nah, berarti tanggalnya kita ganti 1 Juli 2016. Description-nya itu asuransi di muka. Terus debitnya kita isi asuransi dibayar di muka dengan nilainya itu 240.000. Terus kreditnya itu Bank Bogor senilai 240.000. Nah, pastiin debit sama kreditnya balance sama.
Nah, kalau misalkan kalian mau lihat jurnal yang udah kalian posting tadi sebelum ini, kalian bisa klik sini nih, tanda panah ke kiri. Nah, oke. Kalau udah, kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 2 Juli 2016. Membeli peralatan servis dari perusahaan PT Marwan seharga 2.800.000. Harga tersebut telah dibayar dengan uang muka Bank Bogor 200.000, sisanya dianggap sebagai hutang jangka panjang. Karena akan diangsur setiap sebulan sekali dengan angsuran 200.000 per bulan. Cicilan akan dimulai pada bulan Agustus 2016. Nah, untuk di jurnalnya, kalian perhatiin yang di 2.800.000 ini, terus membayar uang muka 200.000, terus sisanya dianggap utang jangka panjang. Nah, untuk cicilannya kalian gak usah perhatiin dulu. Berarti jurnalnya tanggalnya kita ganti jadi 2 Juli 2016. Description-nya beli peralatan servis. Terus debitnya kita isi peralatan 2.800.000. Terus kita bayar uang muka Bank Bogor. Nah, kreditnya kita isi 200.000. Terus lanjut ke hutang PT Marwan. Nah, senilai 2.600.000. Nah, pastiin debit sama kreditnya sama, balance. Kalau udah, kita bisa klik Save and New. Terus kita lihat lagi ke transaksi tanggal 5 Juli. Membeli perlengkapan dari PT Robek secara kredit seharga 275.000. Nah, berarti jurnalnya itu tanggal 5 Juli 2016. Description-nya itu beli perlengkapan. Jurnalnya itu perlengkapan senilai 275.000. Lalu kreditnya itu kita isi dengan hutang PT Robek. Hutang PT Robek. Nah, subsidiary ledger-nya kita isi nih, PT Robek. Nah, kalau sudah debitnya sama kreditnya sama, kita bisa klik Save and New. Nah, lanjut ke transaksi berikut. 6 Juli. Mengambil uang tunai dari Bank Bogor ke kas tunai sebesar 1 juta. Berarti tanggalannya kita ganti 6 Juli 2016. Description-nya tarik tunai. Account-nya itu di debit, kita isi kas tunai senilai 1 juta di debit. Lalu kreditnya itu Bank Bogor senilai 1 juta. Nah, kalau sudah debit kreditnya sama, berarti kita bisa klik Save and New.
Lanjut ke transaksi berikutnya, di tanggal 8 Juli, memasang iklan pada koran lokal seharga 40.000 tunai kas di tangan. Pasang iklan 40.000 kas tunai. Berarti data kita ganti 8 Juli 2016. Description-nya beban iklan. Terus debitnya kita tulis beban iklan senilai 40.000. Lalu kita kreditnya itu kas tunai karena dia bayar dari kas di tangan kan. Nah, kreditnya 40.000. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Terus lanjut ke tanggal 15 Juli. Memperoleh pendapatan hasil servis televisi 2 minggu tunai 750.000. Lalu memperoleh pendapatan hasil servis tape 2 minggu tunai 300.000. Berarti tanggalannya itu kita ganti jadi 15 Juli 2016. Terus description-nya pendapatan servis. Terus karena kita memperoleh pendapatan, berarti kita terima kas tunai. Kita catat di debit. Kita kosongin dulu. Terus kita dapat pendapatan servis televisi di kredit itu 750.000. Terus kreditnya lagi satu lagi pendapatan servis radio tape senilai 300.000 di kredit. Nah, kas tunai yang kita terima kan belum tahu nih. Kita bisa lihat dari kreditnya nih 1.050.000 karena kredit sama debitnya itu harus sama. Nah, kita isi 1.050.000. Nah, kita enter sampai dia sama. Nah, kalau udah sama debit kreditnya, berarti kita bisa klik Save and New. Lanjut ke tanggal 17 Juli. Setor ke Bank Bogor tunai 500.000. Berarti tanggalnya 17 Juli 2016. Description-nya setor tunai. Nah, setor tunainya itu tadi kita ke Bank Bogor. Berarti debitnya Bank Bogor. Debitnya itu 500.000. Terus kreditnya itu kas tunai sebesar 500.000. Debit kredit udah sama-sama 500.000, berarti kita bisa klik Save and New. Lanjut ke tanggal 21 Juli. Membayar sejumlah utang dari PT Robek tunai 150.000. Berarti date-nya itu kita ganti 21 Juli 2016. Description-nya bayar hutang. Account number-nya itu kita isi dengan hutang PT Robek di debit senilai 150.000. Subsidiary ledger-nya jangan lupa kita isi PT Robek. Terus kreditnya itu kita isi kas tunai 150.000. Debit kreditnya udah sama, kita bisa klik Save and New. Terus lanjut ke tanggal 25 Juli. Membayar gaji karyawan 300.000 tunai. Berarti date itu 25 Juli 2016.
bayar gaji, description-nya. Debitnya kita isi beban gaji itu senilai 300.000. Nah, karena dia bayar secara tunai, berarti kreditnya itu kas tunai senilai 300.000. Nah, kalau udah, kita klik save and new. Lanjut ke transaksi selanjutnya di 31 Juli 2016. Nah, dia ini tagihan pada Sugiwan karena servis televisi telah selesai. Nah, berarti date-nya itu kita isi 31 Juli 2016. Terus description-nya tagihan Sugiwan. Nah, debitnya karena kita menagih atas servis televisi yang telah selesai, berarti ini debitnya itu kita isi dengan piutang Sugiwan senilai 450.000. Jangan lupa subsidiary ledger-nya kita isi sama Sugiwan. Terus kreditnya itu kita isi pendapatan servis televisi. Kreditnya 450.000. Nah, debit kreditnya udah sama, berarti kita bisa klik save and new. Lanjut transaksi berikutnya, itu masuk ke data penyesuaian 31 Juli 2016. Nah, yang pertama itu asuransi 1 bulan telah jatuh tempo atau kadaluarsa. Nah, kita lihat asuransi itu ada di tanggal 1 Juli. Dia bilang dia membayar premi asuransi jangka waktunya itu 1 tahun berjumlah 240.000. Berarti cara mencarinya itu asuransi 1 bulan yang telah jatuh tempo itu adalah 240.000 dibagi 12 karena jangka waktunya itu 1 tahun. Jadi kita ngitung asuransi yang udah jatuh tempo selama 1 bulan kan. Nah, makanya kita bagi 12. Jadi hasilnya itu 20.000. Berarti date-nya itu 31 Juli 2016. Description-nya DJ1. Terus debitnya kita isi sama beban asuransi senilai 20.000 di debit, lalu kreditnya kita isi asuransi dibayar di muka. Kreditnya 20.000. Kalau sudah, kita bisa klik save and new. Terus kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai itu 105.000. Nah, perlengkapan reparasi kita bisa lihat di transaksi tanggal 5 Juli. Dia bilang dia membeli perlengkapan 275.000. Terus sekarang sisanya itu jadi 105.000. Berarti cara nyarinya itu. Nah, hasilnya itu 170.000 didapat dari 275.000 yang pada saat kita pertama kali beli tanggal 5 dikurang dengan 105.000. Dapat hasilnya itu 170.000. Nah,
Berarti date-nya 31 Juli 2016, description-nya itu ADJ 2. Account number-nya atau account-nya itu kita isi dengan beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan reparasi senilai 170.000 di kreditnya itu perlengkapan senilai 170.000 juga. Pastiin debit sama kreditnya balance. Terus kita klik save and new. Lanjut ke ADJ selanjutnya. Taksiran penyusutan peralatan servis itu 40.000 per bulan. Nah, kita udah diketahui nih depresiasi atau penyusutannya berapa. Jadi langsung kita jurnal. Tanggalnya 31 Juli 2016. Description-nya ADJ 3. Debitnya kita isi beban penyusutan itu 40.000. Terus kreditnya itu akung penyusutan peralatan, kreditnya 40.000. Pastiin debit sama kreditnya sama atau balance. Lalu kita bisa klik save and new. Terus kita lihat lagi soalnya. Terdapat rekening koran dari Bank Bogor sebagai berikut. Nah, dia ada keterangan selisih antara Bank Bogor dengan catatan perusahaan itu karena ada pendapatan bunga Bank Bogor 15.000, pajak bunganya itu 15%, sama biaya administrasi Bank Bogor. Nah, kita cari dulu nih pajak bunga banknya. Nah, kita hitung nih si pajak bunganya dulu yang 15%. Cara nyarinya itu rate pajak 15% ini dikali sama pendapatan bunga Bank Bogor 15.000. Nah, nanti dapat hasilnya itu 2.250. Nah, kan tadi dibilang pendapatan bunganya itu 15.000. Tapi yang kita dapetin di rekening kita itu enggak full 15.000 karena udah dikurangin sama pajak bunga dan biaya administrasi. Nah, jadi untuk tahu pendapatan bunga bersihnya, kita bisa hitung nih. Nah, hitungnya itu pendapatan bunga 15.000 dikurang pajak bunga 2250 dikurang sama 5.000. Dapat hasilnya itu 7.750. Nah, ini coba kita jurnal. Berarti date-nya 31 Juli 2016. Terus description-nya ADJ 4. Lalu di debitnya kita isi Bank Bogor karena nerima uang kan. Nah, ini Bank Bogor ini kita yang terima bunga bersih yaitu 7.750. Terus kita ada beban biaya administrasi itu sebesar 5.000 di debit. Terus kita ada biaya bunga atau biaya pajak. Ini 2250. Terus kita isi kreditnya itu pendapatan bunga.
nilainya itu 15.000. Kita enter. Nah, pastiin debit sama kreditnya sama, udah balance. Nah, kalau udah, kita bisa klik save and close, dan ini jurnalnya udah selesai. Nah, kalau udah, kita bisa lihat nih chart of account-nya, daftar akunnya. Nah, daftar akunnya itu udah keisi sama yang kita udah jurnal di awal tadi. Dari account payable, kas tunai, Bank Bogor, dan lain sebagainya. Terus, kalau mau lihat laporan keuangan, misalkan kita mau lihat laporan laba rugi nih. Nah, laporan laba rugi, kita pilih financial statement, habis itu kita pilih profit and loss yang standar. Terus kita klik OK. Oh ya, tanggalnya jangan lupa kita ganti. Dari tanggal 1 Juli 2016 sampai 31 Juli 2016. Terus kita klik OK. Nah, nanti akan muncul nih pendapatan servis radio tape, pendapatan servis televisi, terus nanti ada beban-bebannya, pendapatan bunga, biaya admin, dan lain sebagainya yang udah kita input. Ketemu hasilnya segini, 787, 750. Nah, kalau untuk lihat jurnal yang udah kita isi semua tadi, ada yang salah apa enggak, kita bisa lihat list, terus kita pilih general ledger, terus kita klik jurnal voucher, terus filter by date-nya kita centang, kita uncheck. Nah, di sini muncul jurnal-jurnal yang udah kita isi. Nah, ini cara untuk kalian nge-close si accurate-nya. Pertama, kalian klik file, terus kalian klik exit, close data, yes, backup, yes. Nah, tunggu sampai selesai, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, sampai backup succeed, baru kita klik OK, terus kita bisa keluar. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanya bisa langsung tanya ya.